Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para alim ulama yang senantiasa dimuliakan Allah, yang senantiasa kita muliakan, diantaranya yang baru saja menyampaikan ilmunya Kiai Haji Saman Mai, Kiai Haji Zaki Mubarak, Kiai Haji Syahrudin, Kiai Mahmud, juga Ketua MUI Tugu Ustadz Agus Salim, rekan saya Ustadz Imamuddin, segenap para ulama jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerahnya sehingga pagi ini kita dalam kondisi sehat bisa melangsungkan rutinitas termasuk kewajiban. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridhonya. Salawat dan iring salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga, sahabat serta pengikutnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu ada yang dinyatakan oleh Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Kita ini diminta untuk supaya ingat-ingat dengan harinya Allah. Hari-harinya Allah itu sangatlah banyak. Semuanya supaya likulli sabarin syakur, supaya kita itu banyak untuk bersabar sekaligus meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah. Terkait dengan tanggal ini bulan Desember ya, tanggal 22, sebentar lagi Lebaran. Lebaran apa liburan? Lebaran apa liburan, Pak? Ya, Lebaran buat orang-orang Kristiani, liburan bagi yang sekolah, yang kuliah. Biasanya pakai tuh liburan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan itu, pengucapan selamat Natal ini seringkali bikin heboh, ya, bikin heboh. Ternyata setelah ditelusuri memang ada para ulama yang membolehkan mengucapkannya, tapi banyak sekali yang mengharamkannya. Ini yang perlu kita tekankan. Harus kita luruskan makna daripada Natal itu sendiri. Selamat Hari Raya Natal itu artinya adalah selamat atas lahirnya anak Tuhan. Lah, yang demikian ini bertentangan dengan firman Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sangat bertentangan dengan itu. Kalau memang Allah punya anak, siapa bidanya? Siapa yang ngasuh? Nah, ini bermasalah. Juga ditekankan oleh Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Al-Maidah ya, 72. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwa Allah itu adalah Isa, putranya Maryam. Kok ada pemahaman yang demikian? Laqad kafara, sungguh dia telah kafir. Ayat yang ke-73 pun ditegaskan oleh Allah, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mempunyai pemahaman, punya keyakinan bahwa Allah itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus.
laqad kafara, sungguh telah kafir. Nabi pun menyatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalamin. Janganlah mengawali atas orang-orang Nasrani maupun Yahudi dengan ucapan salam. Ya. Sehingga fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 5 Oktober tahun 1991 sampai saat ini menyatakan bahwa umat Islam haram mengucapkan selamat hari raya Natal. Itu kalangan ulama yang mengharamkannya. Kalaupun yang membolehkan, itu diantaranya adalah Profesor Dr. M. Quraish Shihab. Itu salah satu dosen kami di PTIQ, termasuk di UIN, guru besar di PTIQ sama UIN. Beliau menyatakan boleh. Landasannya adalah surat Maryam ayat ke-15, termasuk ayat yang ke-33. Wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma yub'atsu hayya. Selamat atas kelahiranku, selamat atas diwafatkanku, selamat pula atas dibangkitkannya aku. Lah, wulitu di situ artinya selamat atas kelahiranku. Wulitu sama Natal sama kelahiran sama artinya. Ini dinyatakan oleh Nabi Isa. Sehingga bagaimana hadirin? Kalau selamat hari raya Natal dinisbatkannya ke Allah, selamat atas lahirnya anak Tuhan, maka laqad kafara, sungguh telah kafir. Tapi kalau dinisbatkannya itu ke Nabi Isa, selamat atas lahirnya Nabi Isa, maka diperkenankan. Ini menurut Pak Quraish. Silahkan dicek di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Misbah, jilid yang ke-8, halaman 180 sampai 185. Memang Al-Misbah itu agak tebal, Pak. Ada 15 jilid. Ya, 15 jilid. Beliau jelaskan di jilid yang ke-8. Beliau juga menyatakan boleh kalau atas nama lembaga instansi boleh. Atas nama presiden, atas nama direktur, atas nama menteri agama diperkenankan. Namanya menteri agama itu bukan menterinya umat Islam. Yang namanya menteri agama itu menterinya seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Ya Kristennya, ya Katoliknya, ya Hindunya, ya Budanya, ya Islamnya, ya Konghucunya. Lah kalau yang Islam diucapkan selamat Idul Fitri, sedangkan yang Kristen nggak diucapkan, kira-kira gimana Pak? Tersinggung ya? Itu lebaran yang pertama. Yang kedua, lebaran berikutnya, yang satu diucapkan lagi selamat Idul Fitri. Kemudian yang satunya nggak diucapkan, kira-kira gimana? Gedek ya? Gedek itu sama dengan tersungging. Kalau tadi kan tersinggung, kalau ini tersungging. Beda dikit ya? Sudah ada emosinya, ada gedeknya tuh. Lebaran ketiga, kok yang satu diucapkan selamat Idul Fitri, yang satunya nggak diucapkan, kira-kira gimana? Ya kita akan dinyanyiin. Sakitnya tuh di sini. Katanya cita-cita, katanya itu ya. Menghindari yang demikian boleh diucapkan, tapi atas nama lembaga, instansi. Bisa Bapak lihat di dalam karya beliau ya, Membumikan Al-Quran, halaman 584. Ya, 584. Di sana ada tuh jelasan. Kok saya jadi bingung ya? Yang sono mengharamkan,
MUI, yang sini kok membolehkan. Bagaimana menyikapinya? Saya pernah sowan ke Mbah Maimun Zubair di Rembang. Sebelum Pak Jokowi, sebelum Pak Prabowo tenar, saya sudah sowan ke sana. Daerah Rembang, ya. Perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Beliau waktu itu umur 93. Itu ikutin aja kondisi kita. Kalau kita muslim seperti ini, pegang tuh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baru ketika menjadi presiden, wakil presiden, direktur, baru ikuti pendapatnya Pak Quraisy. Nah, saya selaku alumni pertama di MUI, ya otomatis saya pegang erat-erat fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baru nanti ketika menjadi Menteri Agama menggantikan Lukman Hakim, kan sudah sama-sama hakim nih, cuman saya baru Zainul. Nah, baru saya ikuti fatwa Pak Quraisy, sehingga kita tetap bisa harmonis. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan kampus seperti saya, Polimedia, setiap momen wisuda seringkali saya yang diminta untuk memimpin doa. Hadirin, demi kesempurnaan acara ini, marilah sama-sama kita berdoa. Yang muslim silahkan mengikuti, mengaminkan doa kami. Sedangkan yang kafir-kafir, kira-kira gimana Pak? Sedangkan wakil direktur itu non muslim. Sedangkan yang kafir-kafir, kira-kira tersungging dia. Menghindari yang demikian, Munas NU di daerah Cirebon waktu itu diganti ke non muslim. Tujuannya apa? Supaya tetap kita bisa harmonis dengan mereka. Apalagi untuk membangun negara yang sangat besar seperti Indonesia. Yang pertama, untuk mengingat, ya. Yang kedua, likulli sobarin syakur. Juga kita dianjurkan dengan mengingat hari-harinya Allah itu, kita perbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah. Termasuk tanggal 22 itu hari apa Pak? Hari apa Pak? Hari Ibu ya. Hari Bapak nggak punya. Bapak nggak punya hari. Adanya Haryanto. Ya. Hari Mukti. Hari Mukti. Terkait dengan Hari Ibu, ya, sangat banyak jasa orang tua kepada diri kita. Tinggal sejauh mana kita bisa membahagiakannya, ya. Sejauh mana kita bisa membahagiakannya. Mengingat itu, tahadus binikmah, saya tahun 2000 itu merantau ke Jakarta. Jadi merbot 11 tahun. Gaji 100.000 per bulan. Selama 7 tahun, setelah 8 tahun naik 150.000 per bulan, ya, per bulan. Nggak apa-apa, saya gaji segitu. Pokoknya kasih kesempatan untuk bisa kuliah subuh, bisa kuliah beneran, ya. Kuliah subuh sama kuliah beneran kan beda. Kalau ini kan nggak ada wisudanya ya Pak ya. Kalau ini udah ya. Setelah 11 tahun, karena gaji 100.000, saya tiap hari, tiap bulan nabung 100.000. Alhamdulillahnya tahun 2011 terkumpul uang 25 juta. Kami persembahkan buat haji ibu. Ibu langsung nangis. Ternyata aturannya itu juga beda, berubah. Yang awalnya bisa dialihkan ke orang tua atau yang kita tuju sebelum mengambil porsi, ternyata ini nggak bisa.
karena harus yang bersangkutan, yaitu saya. Kemudian saya nikah tahun 2011. Kalau berangkat sendiri nggak nyaman. Saya tunggu tahun 2012 ngumpulin lagi, sehingga tahun 2012 itu saya daftar sama istri. Setelahnya ngumpulin lagi, bertekad semua orang tua ya, termasuk mertua, harus kita berangkatkan haji atau umroh. Tahun 2016 yang mertua mintanya umroh. Kita berangkatkan, kita dampingi, kita anterin. Cuman yang di kampung orang tua itu mintanya haji. Tapi lama Bu, nggak apa-apa. Ya udah, kita daftarkan haji. Beberapa bulan yang lalu, hadirin, ibu itu tanya, kapan aku berangkatnya? Ibu sering sakit. Akhirnya, Bu, tahun ini kita berangkatkan. Tahun ini kita berangkatkan. Lah uangnya dari mana? Yang di Kemenak kemarin aja diambil. Nggak bisa. Urusannya beda. Kalau kemarin haji ke Kemenak. Kalau yang namanya umroh ini ke travel, beda jalur. Kebetulan Agustus kemarin saya diangkat jadi dosen negeri. Saya bilang sama istri, kita belum berhak menikmati gaji ini sebelum nyenengin daripada orang tua. Terus bagaimana? Gaji nggak kita ambil. Buat umrohnya ibu tahun ini. Nanti kita carikan tambahnya. Alhamdulillah hadirin. Setelah niat baik itu ada saja kemudahan-kemudahan. Ada saja kemudahan-kemudahan sehingga ibu kita daftarkan Desember tanggal 28 untuk umroh bulan ini, tahun ini. Kemudian beberapa minggu yang lalu saya ketir-ketir. Ibu saya tanya, gimana Bu? Udah siap? Saya senang sekali, tapi juga gelisah, takut. Takutnya apa? Ibu itu kalau dari Kelapa II ke Tebet saja mabuknya berkali-kali. Nggak bisa pakai HP, nggak bisa naik lift, eskalator, nggak ngerti, nggak bisa. Namanya orang kampung. Ya. Saya tawarkan ke saudara-saudara termasuk ponakan yang mau dampingin, saya subsidi 6-7 juta. Ternyata nggak ada yang siap. Ya akhirnya udah ibu tenang aja, saya dampingi nanti, insya Allah. Kesempatan ini hari ibu, saya juga mohon izin minta ridhonya 2 pekan ke depan saya nggak ikut taklim karena mengantarkan umroh buat ibu yang di Malang. Insya Allah tanggal 25 besok itu saya langsung ke Malang. Tanggal 26-nya ini syukuran di Malang. Kemudian tanggal 28-nya insya Allah menunaikan ibadah umroh mendampingi daripada ibu. Yang jelas niatul mukmin khairum min amali. Itu yang menjadi moto saya. Niatnya seorang mukmin untuk beribadah itu lebih utama daripada ibadahnya. Kalau menunaikan haji untuk DKI saat ini sekitar 23-25 tahun. Kalau di Malang itu 27 tahun. Ya. Kalau hajinya hanya 40 hari, itu hanya ibadahnya. Tapi untuk menggapai daripada hajinya nunggunya 27 tahun. Tapi nggak usah khawatir karena niat itu lebih utama daripada amalnya. Oleh karenanya
kesempatan ini mengajak bagaimana caranya, apa sih yang sudah kita perbuat, kita bikin senang daripada orang tua. Yang saya rasa seperti itu. Dengan kita menyenangkan daripada orang tua, maka kita akan dapat keberkahannya. Niatan untuk haji orang tua, alhamdulillah saya juga punya porsi hajinya. Niatan untuk nyenengin orang tua untuk pergi umroh, alhamdulillah dapat juga umrohnya. Padahal yang namanya PNS itu gajinya sedikit, apalagi dosen. Dosen itu kerjanya sedus, dapatnya sesen, ya. Tapi alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekelumit yang tersampaikan ada guna dan manfaatnya untuk menggugah daripada diri kita. Satu, untuk menguatkan keimanan. Jangan menganggap, oh dia kok mengucapkan, saya ikut-ikutan. Atau mengklaim bahwa dianya kafir. Jangan seperti itu. Yang kedua, untuk bagaimana caranya kita bisa membahagiakan, menyenangkan hati orang tua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.